Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita, Keluarga Fisabilillah Official. Keluarga yang insya Allah sampai ke jannah. Amin ya Allah. Doakan teman-teman semoga keluarga teman-teman, keluarga kami ya kan. Pokoknya keluarga teman-teman yang melihat video ini dimanapun berada, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam hidup. Amin ya Allah. Baiklah teman-teman, di video kali ini ya kita akan coba ya menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman semua, mulai dari WA, Facebook, Instagram ya. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ya dari teman-teman semua lah ya. Khususnya mungkin bagi teman-teman yang sudah lama sekali menanyakan ini, dan mungkin alhamdulillah dalam video ini insyaallah kami akan jawab. Tapi belum tentu terjawab semua juga, nanti kami akan coba buat part-partnya lah agar tidak terlalu panjang ya, hanya durasi juga sekali. Oke, mau tahu gimana jawaban-jawaban kami ya dari pertanyaan teman-teman yang sudah teman-teman ajukan? Langsung saja saksikan video ini dari awal hingga akhir. Yang baru mampir di channel kami jangan lupa subscribe, like, dan komen pastinya. Dan share juga jika ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja. Oke, untuk pertanyaan yang pertama kita tampung pertanyaan ini dari iyalah maksudnya kita terima lah. Jadi pertanyaan pertama ini dari Instagram ya yang udah masuk pertanyaannya, yaitu oke langsung bacakan aja nih. Ya diprivasikan aja namanya. Coba. Takutnya orang nonton. Iya. Insya Allah aneh tahun depan lamaran minta bimbingan dan arahannya Abang Da. Amin. Dan Abang Da gimana sih? Ya mungkin lagi belajar proses dia. Oke. Oh masya Allah, kami doakan ya sekeluarga, apalagi bulan Ramadan nih ya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ini 2020 berarti 2021 ya. Semoga Allah mudahkan ke arah kesana, amin. Oke, masalah yang ditanyakan arahan dan bimbingannya gitu kan. Arahan dan bimbingannya sebenarnya ya kami juga nggak guru ya kan. Jadi kami menjawabnya itu berdasarkan pengalaman yang udah kami alami gitu. Iya, Dan kami tidak bermaksud untuk menggurui dan atau sekali. merasa lebih baik dari teman-teman semua, karena kan kita sama-sama masih tahap belajar gitu. Namun apa salahnya untuk berbagi yang udah kami alami? Yes, of course. Nah, untuk jawaban ini sebenarnya bimbingan dan arahan ini ya gimana ya? Kalau saya pribadi ya ketika mau menikah itu memang betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya, karena menikah itu bukan apa ya, bukan hal yang gampang gitu kita pikirkan enak-enaknya aja. Dan bukan yang sehari dua hari dan seumur hidup. Ibadah terpanjang itu. Jadi untuk masalah persiapan itu mungkin kami sudah buat ya di video yang kemarin tentang bagaimana cara memilih pasangan dan juga bagaimana cara meyakinkan diri. Nah dalam meyakinkan diri itu di situ banyak arahan dan bimbingan yang bisa teman-teman bisa lihat lah dari pengalaman kami. Bagaimana cara meyakinkan diri, mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan secara finansial, fisik dan sebagainya. Itu sih kalau yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Instagram ini ya. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua adalah ini apa nggak balik yang membacakan. Pertanyaan yang kedua yaitu bagi orang yang mau nikah tentunya melewati ujian dulu kan, ujian sebelum nikah. Nah kalau boleh tahu ujian sebelum pernikahan kalian itu gimana dan kayak mana kalian menghadapinya sampai akhirnya bisa nikah? Oke, dari adik dulu deh, apa kira-kira ujiannya ketika mau menikah? Masya Allah, untuk yang bertanya kalau ditanya masalah ujian, Masya Allah ya, ujian kami sebelum pernikahan itu apalagi khususnya saya yang perempuan ya, diceritakan satu video ini juga nggak habis kalau masalah membahas ujiannya, karena singkatnya aja lah gitu kan. Kalau yang pertama kali itu ujiannya itu memang adalah restu. Untuk mendapatkan restu orang tua itu memang luar biasa, dari diri kita itu harus betul-betul berjuang mati-matian lah, karena kan posisi pada saat itu saya itu masih semester 3 dan mau masuk semester 4, jadi masih dalam masa studi gitu. Jadi orang tua yang mana yang bisa seolah-olah langsung diizinkan untuk anaknya menikah, seolah-olah orang tua itu seolah-olah macam disambar petir siang hari, siang-siang bolong kesambar petir seperti itu. Jadi yang paling pertama itu memang harus lah, apalagi ayah saya ya, papa saya itu memang betul-betul menentang sekali pernikahan ini awalnya. Namun inilah sosok hebat ini yang berani dan berhasil meluluhkan di hatinya. Masya Allah. Terus apalagi kira-kira tantangannya? Dan gimana cara ini dan bagaimana cara menghadapinya ya? Oh, kalau sampai bisa nikah gitu. Kalau dari menghadapi yang masalah tadi, kita harus tetap berjuang lah, jangan nyerah gitu, jangan, intinya menghadapi ujian itu jangan menyerah. Kan kalau kita misalnya kayak sekolah kan, dari sekolah, jadi kalau kita sedang ujian itu pasti
ya kita persiapkan sebelum ujian itu datang. Kita misalnya kita udah pengen nikah nih kan, jauh sebelum itu untuk kita memulainya, kita juga harus udah persiapan. Sama kayak kita kalau mau ujian udah kita persiapkan dulu gitu, misalnya belajar apalah segala macamnya gitu. Jadi sama halnya kayak ini, kalau menghadapi ujian mau menuju pernikahan itu juga harus kita ada persiapan jauh hari. Makanya ada dia pranikah. Nah, masa sebelum nikah itu harus jadi kita harus persiapkan. Jadi itulah intinya, siap untuk menghadapi ujian, selalu jangan nyerah, intinya jangan nyerah, selalu bersandar kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa kira-kira nih? Ujian yang mau menjelang-jelang pernikahan lagi. Kalau menjelang pernikahan itu pasti namanya manusia ya, apalagi syaitan itu paling membenci jika ada sepasang lelaki dan wanita itu ingin menuju ke pernikahan. Menjalankan sunnah Rasulullah. Iya, Rasulullah menjalankan ya. sunnah Rasulullah itu syaitan itu sangat benci sekali. Dia berusaha untuk menghancurkan, untuk ya menggagalkannya. Jadi ya namanya kita juga manusia, jadi karena apa namanya, timbul rasa keraguan, bener nggak nih dia serius sama aku, bener nggak nih dia benar-benar mau nikahin aku, atau hanya sebuah main-main. Satu sisi padahal itu udah menjelang hari H untuk pernikahan, tapi keraguan-keraguan itu masih datang. Itulah syaitan tadi ya. Apalagi 1 hari sebelum menikah masih sempat lagi pergi. 1 hari, enggak 1 hari, 3 hari lagi sebelum 3 hari pernikahan. Beliau ini sempat pergi, ada acara dari lembaga dompet duafa, kayak camping gitu ya, apa namanya, super camp seperti itu. Sementara 3 hari mau menikah, jadi orang tua itu semua marah. Ini kok nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, tahu-tahu dari si Golait aja gitu. Jadi itu benar-benar Lagi orang Jawa pantai. Iya, kalau orang Jawa sebenarnya bukan orang Jawa, Iya, maksudnya lingkungan gitu kan. Jadi keluarga-keluarga dari lingkungan itu seolah kok dikasih kok gini. Ya nggak tahu, tiba-tiba udah sampai sana tanpa sedih. Jadi kan seolah kok udah berhati, itulah muncul lagi rasa keraguan itu. Padahal udah 3 hari menjelang pernikahan. Ya, intinya ya udah serahkan aja sama Allah. Allah yang mengatur segalanya. Kalau memang jodoh akan Allah permudah. Kalau nggak jodoh, mau kayak manapun kita berusaha, kalau katanya nggak jodoh, ya udah selesai. Jangan ngotot, jangan maksa. Betul. Itu ya yang kedua tantangannya ya dari gua dan Kalau saya. dari abang? Kalau dari saya pribadi sebenarnya tantangan yang terberat itu ketika mau menikah pastinya orang tua juga ya, pasti. Walaupun memang mama saya di kampung itu mengizinkan gitu seutuhnya, ya itu tergantung keputusan saya gitu. Tapi ya karena berhubung tinggal mama saya, dan di situ yang berjuang itu cuma tinggal saya yang kuliah gitu, yang punya pendidikan lah gitu, di antara saudara-saudara yang lain gitu kan, mungkin belum rezeki mereka tapi saya punya rezeki itu kan. Nah di situ paling tantangan paling berat, apakah saya sudah siap minimal nafkahin orang, apakah saya sudah siap untuk meninggalkan mama saya, padahal mama saya itu belum bisa saya bahagiakan gitu kan. Pasti tantangan terberat nih. Kan nggak ditinggal. Ya intinya kan gitu, goda-godaan, namanya kan kita kan godaan gitu kan. Pasti itu yang paling, kenapa sih gitu. Ibaratnya ke orang tua kan, dia menanam pohon gitu kan, tapi belum lagi berbuah, pohonnya itu sudah namanya udah pergi dibagi 2 gitu kan. Nah itu kan satu hal yang luar biasa gitu. Nah itulah yang membuat saya ragu gitu, saya apakah ada yakin bisa menafkahi yang orang ini gimana gitu, sedangkan orang tua saya belum bisa bahagia secara utuh. Nah tapi alhamdulillah memang itulah berkat kajian-kajian dari yang kita ikuti, komunitas yang kita ikuti itu, alhamdulillah saya dapat pencerahan gitu, bahwasanya ya menikah itu adalah salah satu bentuk kita membahagiakan orang tua kita gitu ya, dengan cara misalnya memberikan cucu. Dan bukan hanya itu sebenarnya, inti yang paling besar itu ketika kita mau nikah itu kan adalah ketika menikah itu luar biasa, rezeki itu luar biasa Allah tambah gitu, yang dulunya mungkin kita nggak bisa beli ini bisa. Nah dengan itu kita bisa bantu orang tua, alhamdulillah gitu kan. Demikian walaupun mungkin dulu waktu jomblo saya juga bisa bantu, alhamdulillah setelah menikah juga saya bisa bantu dan walaupun tidak banyak gitu ya, dari segi apa namanya memberikan pendapat, solusi. Misalnya orang tua punya masalah, kita kasih solusi, dia lihat kita lebih dewasa dan dia lihat kita lebih bisa nih bijak gitu lah memberikan solusi masalah yang dia hadapi. Itu sih tantangannya, dan menghadapinya sebenarnya ya udah kembali lagi ke awal, kita niat mau nikah itu mau ngapain sebenarnya gitu. Oke. Nggak apa-apa kan kita. Oke ya, itu tadi ya pertanyaan yang kedua ya yang sudah kami jawab. Semoga ini bisa menjadi motivasi ataupun menjadi persiapan buat teman-teman semua. Ya selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari mana? Dari Facebook dulu? Dari WA lagi. Oh dari WA lagi ya. Oke. Gimana cara ngeyakinin orang tua kalau Amri dan istri siap menikah, apalagi masih sama-sama kuliah kan? Masya Allah. Nah sebenarnya
Di video kita Iya, udah ada ya, udah ada. cuman Nanti kan cuma itu klik. kan membahas umumnya sih. Ya, Lebih secara ke membahas umumnya. umumnya. Secara Kalau kalau dari kitanya kayak macam Bang dulu. Dari kitanya ya, kalau ada yang bilang saya pertanyaan yang sebelumnya tadi sudah saya jawab. Sebenarnya kalau untuk meyakinkan orang tua itu alhamdulillah orang tua saya pribadi itu sudah sangat-sangat merestui. Bukan sangat merestui, sebenarnya dia ada sedikit ya kok cepat kali gitu Ji. Cuman karena dia lihat saya dari dulu itu sudah memang alhamdulillah bukan apa ya gitu kan, udah lihat ya kita ada dewasa, menunjukkan sikap yang dewasa dan kita sudah mandiri memang dari dulu gitu kan. Ya udah dia kasih restu aja gitu dengan ucapan bismillah, walaupun dia ya sedikit agak sedih gitu. Oke, yang kedua tadi lah yang menjawab. Kalau dari saya sih cara ngeyakinin orang tua itu yang pertama ya tadi sih menunjukkan sikap mandiri. Yang pertama itu jangan minta kiriman tiap bulannya lagi. Ya, Kalau udah buat anak kos ya. iya untuk anak kos sekarang kan kemarin pada saat itu kan memang ngekos ya. Jadi per bulan itu rekening selalu masuk itu masih transferan dari orang tua. Nah, triknya kemarin itu memang untuk pertama kali pengen betul-betul ngeyakinin orang tua itu ya tadi berusaha untuk cari uang sendiri ya, segala macam lah, banyak kok bisa jualan segala macam. Jadi benar-benar selama beberapa bulan itu nggak minta kiriman orang tua. Jadi kalau orang tua bertanya-tanya gitu, jadi selalu memancing untuk permulaan itu tadi lah, biar biar direstuin karena kan masih kuliah. Jadi mampu gak nih gitu, jadi kita tunjukkan kalau kita betul-betul bisa, bukan anak yang manja gitu sih dari saya kemarin itu. Dan alhamdulillah berhasil triknya. Izin Allah juga ya. Iya, atas izin Allah. Oke, selanjutnya ini pertanyaan yang berikutnya adalah Dari mana? oke, yang kedua adalah pernah mikir nggak Bang? Kedua sih, Ke- pertanyaan selanjutnya. Oh ya, pertanyaan selanjutnya ya. Pernah mikir nggak Bang kalau nikah nanti takut nggak bisa ngasih makan anak orang? Wah, ini Nah lo, Abang ya. jawab. ini Abang ini mau nikah bulan Syawal ini. Menghitbah orang bulan Syawal. Masya Ya, Allah, kita doakan amin. semoga Allah lancarkan. Amin amin ya Allah. permudah. Amin. Oke ya, pertanyaan ini sebenarnya ini sangat menghantui sekali ya pada saya sendiri dan mungkin pada umumnya buat laki-laki yang mau menikah. Pasti itu yang pertama kali, bisakah kita memberikan makan anak orang sementara kita aja mungkin secara finansial belum mapan gitu kan. Nah, itu memang yang paling sangat luar biasa menghantui. Nah, kalau ditanyakan tadi pernah mikir, pernah gitu kan. Tapi kenyataannya alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah yang luar biasa memberikan segala sesuatunya, dan yakin aja sama Allah. Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, baik langit isinya, bumi dan sebagainya, dia yang punya kuasa. Alhamdulillah ya kan. Dengan kepercayaan tadi Allah mudahkan semua. Allah janjikan rezeki orang yang sudah menikah itu akan lebih bertambah. Ibaratnya gini kan saya. Nah, Apa kalau dia yang single sama yang double itu beda porsinya. betul sekali. Jadi Allah tuh melihat seperti itu. Jadi itu sudah sangat luar biasa. Kalau pernah mikir pernah gitu, tapi alhamdulillah setelah dijalani ya Allah akbar gitu. Makin banyak rezekinya makin. Alhamdulillah kok nggak pernah kelaparan. Iya, pernah kelaparan alhamdulillah. Ya kan? Iya, Pernah kelaparan kan? alhamdulillah. Selalu ada aja. Memang tuh Allah itu masya Allah, Allah itu romantis. Balal masih ya sesederhana itu Pas kehidupan sama-sama kami. kuliah. Tapi yang penting intinya mau terus berusaha, mau terus ya bekerja. Jangan bukan pekerjaan yang tetap, tapi tetap bukan bekerja dengan yang tetap, tapi tetap bekerja gitu sih intinya. Itulah dia, Ya. usaha, intinya usaha ya. Yang halal lagi Pak. Baik. Oke, selanjutnya bagaimana cara menguatkan mental sebelum menikah? Kata beliau. Dan saya Syawal insya Allah akan melamar seorang akhwat. Ini tadi kesamaan tadi ya, Masya Allah. Mendoakan semoga disegerakan ya, bulan Syawal dilancarkan. Nah, menguatkan mental ya kan. Tadi udah kan dari jawab Kalau menguatkan mental, iya sebenarnya udah kami jawab di video-video sebelumnya ya. Abang bisa lah buka ya video kami ini ya. Cara meyakinkan diri tadi. Meyakinkan diri kan sama dengan menguatkan mental ya. Mental kita sebagai orang yang siap nikah gitu. Karena mental itu memang harus dibangun. Banyak orang yang sudah kuat secara fisik, dewasa secara fisik, secara umur, tapi mentalnya belum ada untuk siap untuk menikah. Tapi ada orang yang masih ya, kecil usianya masih bilang kan masih belia, ya masih belia, tapi mentalnya kan kokoh untuk menjalankan rumah betul tangga. sekali. Nah, cara yang paling tepat untuk mengasah mental kita itu ya sebenarnya banyak sharing sama orang yang sudah menikah, bertanya-tanya lah gitu kan sama mereka, gimana sih problem di rumah tangga, apa itu harus kita memang betul siap untuk menghadapi itu karena kita akan semua mengalami itu gitu. Kemudian bagaimana mengikuti kajian-kajian pranikah itu juga salah satu bentuk kita menguatkan mental kita agar siap untuk menikah gitu.
Nah, itu juga ya siap untuk ditolak juga ya kalau misalnya nanti ditolak. Tapi insya Allah enggak. Banyak berdoa aja, insya Allah. Ada nih, kalau mau nikah mahar dipatokin gimana Kak, maksudnya? Kalau mau nikah maharnya dipatokin itu gimana ya Kak? Mungkin maksudnya kayak gitu. Mungkin itu pertanyaan. Ya, siapa dulu? Abang ya? Bisa Kalau juga nih kedua-dua ya. kalau maharnya dipatokin itu gimana ya? Ya, karena kan mahar itu sendiri gimana ya? Dalam Islam Ini. sendiri nggak dipatokin sih, nggak dipatokin. Ya, dari adik dulu ya jawabannya gimana? Kalau yang saya tahu ya, mahar itu sebenarnya nggak dipatokin. Sebaik-baik wanita adalah yang memudahkan maharnya. Karena kita juga gini, kita lihat juga kesanggupan dari calon suami kita ya. Jangan kita memaksakan kehendak maharnya sekian. Itu biasanya kalau yang kalau bahasa orang sih apa, sinamot ya. Sinamot itu sebenarnya bukan mahar, itu Uang hanya hantaran lah ya. hanya adat istiadat yang berlaku sebenarnya itu gimana ya, kalau ya untuk yang mampu ya silahkan, tapi kalau untuk yang nggak mampu ya jangan memaksakan gitu, apalagi mau hanya untuk ikutan tren itu nggak boleh ya, karena kan kita sebagai wanita muslimah itu kalau bisa memudahkan mahar kita, bukan murah berarti ya, yang memudahkan. Dan sebagai laki-laki yang baik itu ya harus ngerti memuliakan suami istrinya itu gimana. Betul. Jadi intinya tidak ada patokan untuk mahar. Intinya mahar itu bisa berupa uang, ya kan, harta Tapi benda. lebih diutamakan bentuk harta. Betul ya. Karena kan definisi mahar sendiri itu apa gitu. Lebih dipatokkan ke harta. Iya, jadi tidak ada patokannya. Berikan yang terbaik ya untuk yang laki-laki ya, berikan yang terbaik, mahar yang terbaik buat calon pasangan kita. Tapi yang buat wanita juga ya Jangan mempersulit gitu lah. Jangan menaikkan harga mahar. Betul. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan dari kakak ya kan, kakak ini ya kan.